Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue tahu kalau gue ngomong itu lo harus jawab berarti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang berada di ketinggian Kapadocia. Kita lagi di atas balon udara. Lydia, apa yang lo rasain lo Kapadocia sama suami orang? tapi kenapa sama Lydia bukan Kinan? Itu Kinan Dream Lydia, not yours. Serem ya emang kalau hostnya cewek gitu ya. Lydia, tadi aku baru datang guys. Langsung diteriakin. Baru datang, Enzi langsung teriak, Lydia, Ngapain lo? Gue bener-bener tahun baru gue tanggal 1 menonton kayak bisa dia ngalahin Kinan, dia nyamperin Lydia. Oh, kemarin tahun baru dia sama Gio nonton gitu. Kita bertiga nonton layangan putus. Putuy. Pidi nangis. Jadi nangis. Lu tega lu Lydia. Ya, Gak boleh kayak maaf, gitu, Kak. kasihan temen Lo gua gimana sih bisa Pidi Kemon. mendalami, bisa bener-bener kayak dapat banget gitu. Apanya? Karakter itu tuh kayak apa? Gimana sih? Kenapa sih Lydia kayak gitu? Parah. Nah, gimana nya? Gak tahu, kayak ya udah, sebenarnya kayak ya udah. Ya udah hari-hari enggak. Keluarkan biar seksi bitch. Iya gak tahu kenapa ya. Jadi waktu itu aku tiba-tiba tuh dapat tawaran dari MD buat main series namanya Layangan Putus, katanya True Story. Nah kalian tahu gak sih Based ini tuh? on True Story. True Story. Aku Adik pernah gue tahu, yang pernah tahu dikasih tuh, tahu, adik gue tapi- ngasih tahu karena dia benar-benar ngikutin yang waktu pas lagi Iya, viral di yang 2009 viral. ya kalau nggak Iya. salah itu. Ini jadi udah lama Udah banget. lama, sebenarnya tuh viralnya tuh udah Di lama. Facebook viralnya. Dari Facebook, terus habis itu jadi buku. Mhm. Nah baru sama si MD dijadiin series gitu. Oh gitu, jadi iya sebenernya gue liat di TikTok ada yang kayak Kinan aslinya tuh Kinan ini, di Aris kehidupan aslinya nyata. ini Lydia. Seru banget. Cuman gue kayak kan? udahlah gitu, gak peduli gitu. gue bahkan belum, gue udah nonton episode 1, sisanya gue belum nonton. Emang gue belum sempetin nonton, ntar gue tonton ya. Cuman karena beredar di mana-mana, jadi kayak gue udah Ngeliat beberapa udah kebangun klip-klip emosinya. ya. Tapi lu ini gak sih sempat ada yang sampai, maksudnya gue dulu pernah ngerasain jadi peran antagonis tuh, ketemu di mall tuh ibu-ibu nyubit gue. Udah Lu kayak bentar lagi deh, Nya. Lu Hati-hati kayaknya sih tau. ya, udah Iya, mulai diincer kayaknya. lo sama ibu-ibu. Lu pakai Lu helm ada- tau, masuk mau pakai helm. Lu ada tukang, lu di depan, kalau nggak di depan rumah lu udah pernah lihat tukang somai bawa HT nggak? Mata-mata. Gitu. Tapi pernah kejadian gak Nya kayak gitu Nya? Untungnya sih belum, karena ini kan mungkin viral-viral Ya. mungkin viral-viral itu baru kan, kayak sebulan 2 bulan. Nah terus kayak bulan-bulan kemarin itu gue DM ya? baru keluar dari rumah sakit, belum keluar rumah. Iya. Terus kayak kemarin kayak baru keluar baru ke Bali doang, tahun baruan. Terus kalau misalnya sekarang kayak di Jakarta gitu kayak ke mall gitu juga kayaknya belum. Jadi kayak belum tahu. Tapi kan gue kan Tapi juga lu pernah kalau- ngerasa kayak perut lu sakit? tiba-tiba ada yang nyantet ya. Keren banget. Udah mulai pakai Tapi kayak santet. tiba-tiba sayang kok aku perutnya sakit ya? Kayak Kemarin kan lu khusus buntu di operasi, apa jangan gara-gara itu? Wah, Enggak. enggak, itu kan sebelum ini viral. Oh, iya, Tapi benar. di depan apa kalau malam-malam di rumah lu ada yang merah-merah gitu. Cahaya Bola api itu ya. Santet. Gue agak hancur banget ini menurut gue hancur banget tau. Padahal gue cuma kayak ketusuk-tusuk mereka sana, dia minum bola api loh. Gila. merah. Lo tau gak sih ini Ada ada yang film ngirim. zaman dulu kayak kiriman-kiriman bola api gitu? Tahu. Yang real story-nya juga banyak orang disantet. Iya betul. Tapi kan yang Tapi DM kayak DM lu juga udah mulai ngegas kan? Iya lumayan. Tapi sih sebenarnya aku tuh nggak bacain DM semua. Oh. Cuma waktu itu sempet kayak habis viral apa gitu di TikTok aku bacain DM. Terus emang ada yang marah-marah gitu kayak dasar lo ya udah tahu itu suami orang dulu gitu-gitu, kayak dia kayak sebel banget gitu. Tapi ujung-ujungnya Itu kayak works banget. nggak deh aku tahu itu cuma acting gitu kayak ya udah. Terus kan kamu juga sempat nge-post foto sama Kak Reza juga kan, yang kayak lagi di bulan dimana itu kayak Nah, emang iseng mancing. gitu atau Jadi karena ya namanya kita juga Iya. ini kan memanfaatkan momentum kan. cuma tuh gue seneng gue liatnya sih, wah ini pasti yang komen udah bener-bener kayak bisa nggak lo gitu kan. Iya jadi itu fotonya itu sebenarnya udah lama. Itu fotonya tuh abis syuting Layangan Putus. Terus habis itu aku ke Bali syuting Pretty Little Liars. Ternyata Kak Reza Ada abis di syuting sana. itu lagi Betul. liburan. Jadi gitu Lydia Tiba-tiba langsung ketemu sama Aris ketemu. lagi gitu. Terus habis itu kayak Kak Reza kita foto yuk, mumpung lagi nggak di set apa lagi di Bali kan, ya udah foto. Aku udah mikir nih, aku save buat nanti materi promo. Pintar. Udah. Ini cewek emang kontennya bagus, Instagramnya makanya dia bisa sampai sekarang jalan Jalan gitu. otaknya. Susah buat nggak acting konten. bareng sama Reza Radian? Nah ini tuh jadi proyek kedua aku sama Kak Reza. Yang pertama lo pelakor juga? Yang pertama Iya, Gue mulutnya kok ketawa?
Tapi pertama yang selesai Enggak, beda kan? beda. Dia Judulnya- baru 2 kali sebenarnya, itu nempel banget kali karena bersamaan kan waktu itu pernah karena lo ngobrolin karena kan. proyeknya deketan. Oh, Jadi terus- yang kalau yang pertama itu film, tapi buat di OTT. Oke. Terus kalau ini kan yang kedua. Serius. Dibilang susah apa enggak, sebenarnya kayak justru dia itu sangat memudahkan. Mhm. Kan NZ kan juga, KNZ sama Hesti kan juga acting juga kan. Maksudnya kalau emang lawan mainnya enak, bisa ngebantuin tuh Iya. enak jadi banget ya. kitanya Iya, ini kebantu. kan membangkitkan kita juga. Nah itu enak sih, tapi mungkin kadang suka ada kayak ngerasa kayak aduh udah cukup belum ya gue, yang itunya ada, paling itunya aja sih yang bikin susah dari diri sendirinya itu. Terus lu mendalami karakternya gimana Nya itu? Kayak misalkan mau ada adegan-adegan yang kayak Gimana ya? ranjang, adegan-adegan itu biar nggak kaku Dia gitu emosi loh. banget loh dia. Karena nonton loh ya. Ya Allah, gue nggak Nonton emosi. loh ya. Ya, tapi gue masuk soalnya beneran kayak kesel ya. bisa loh nih, bagus loh dia nih. Iya buat yang kayak gitu ya, jujur sebenarnya waktu Karena awal-awal susah kan kalau jadi baru. sebelum syuting yang si berapa episode itu kita ada test cam. Nah jadi kita bikin test cam dulu, itu kayak semacam teknisnya kayak gimana Iya, ya latihan. biar rangkumannya apanya, dan sutradaranya juga bilang kayak ini di test cam ini juga kita bikin test cam dulu. Nah itu test cam gue yang meranin. Lo emang ngincer Reza. Udah nyamannya udah. Iya, katanya Gue yang nyaman. katanya biar udah kita test cam dulu aja, kita coba semampunya dulu kayak gimana, kita mau ngelihat ntar jadi kedepannya kalau dapet scene-scene yang kayak gimana kalian udah oke, udah nyaman kayak gitu. Ya udah untung ada si test cam itu, jadi kayak besok-besokannya kalau mau syuting kayak gitu kayak ya udah. Ya, oke. Terus Tapi itu viral banget sih si layangan putui ini. putuy. Iya banget. Terus gue ada momen pas lagi di episode berapa gitu ya, ada adegan layangan putus, jadi dia mimpi atau apa gitu, si Kinannya tuh yang kayak lagi main. Lagi terus main layangannya, layangan putus. Layangannya Mbak apa papip, terus gue main. Gue adek gue. Oh ini maksudnya layangan putus. Lebih ke layangan nyangkut ya ada. Soalnya kan penonton pasti kan bertanya-tanya, apa sih ini layangan putus? Wah untung apa ada sih ini, ada scene apa ini. Iya bener juga. Wah jelas semuanya. Akhirnya lega banget. Lega banget itu, gitu. kalau penonton akhirnya lega itu semua. Itu tuh satu bioskop tuh deh, pada gitu semua. Satu bioskop lagi, penontonnya di rumah. Hanya kan Putri Marino tuh aktingnya di sini bagusnya parah menurut gue. Gila, Bagus gila. banget. Gue Parah, nontonin parah, layangan kacau. putus tuh gue cuma ngeliatin ekspresi dia doang. Sampai gue ulang kayak Kayak bener dari hati banget dari gitu ya. hati gitu. Kayak momen-momen bener-bener ada momen kayak anjing aneh banget gue. Kayak scene terakhir yang lo dinner itu, gue tuh ketawa puas gitu bertiga yang kayak mampus ini dia. Kayak langsung senyum-senyum gitu kan. Kalau pas dia lagi stunning banget, cakep banget lagi kan. Terus kayak gue liat mati lu Aris, gue ini satu, gue udah VIP nih gue liat. Belum ya? Itu lanjutannya belum ya? Belum, itu nanti minggu depan. Ya ampun. Minggu ini ya? Iya besok minggu ini, Hari berarti minggu ini. Jumat. Nah itu tuh Gak lo bisa ada spoiler nggak lagi ya. Iya ada momen kayak lo sama Putri Marino tuh menjiwai banget sampai ada kan beda-beda ya metode acting orang-orang. ada Kayak yang dia bener-bener karena dia sampai ke enak banget bawah sama lo, kan. jadinya dia selama proses syuting itu nggak mau tuh ngobrol sama lo atau apa. Nah dia gimana tuh? Kalau Sama- justru kalau hubungan aku sama si Putri, kalau di lokasi kita deket banget kan, ruangannya juga bareng. Misalnya lagi syuting di mana, kamarnya bareng gitu-gitu, kayak ketawa-tawa apa segala macam bareng gitu. Oke. Udah kayak ya udah malah curhat-curhatan segala macam. Tapi mungkin ada momen ketika aku lupa ingat waktu itu pernah misalnya kayak mungkin lagi kayak istirahat atau apa gitu. Terus kayaknya aku mungkin ngedeket ke Reza. Mungkin kalau misalnya aku ngedeket ke Reza, dia ada semacam kayak kayak kebawa metode actingnya kayak Iya, karena- ingetnya kan Aris tuh suaminya dia, Hmm. terus ngelihat aku kan sebagai selingkuhannya kayak gitu ya tuh ada dikit. Nah tapi kalau kita berdua ya nggak apa-apa gitu loh, ngerti gak sih? Ngerti. Kayak ya gitu sih. Ya gue emang si Putri Ya, itu ya. Putri emang. Ada nggak momen kayak lo lagi berdua tiba-tiba ditarik gitu? Ke bawah. Ke bawah. Terus kayak lo apa? Nggak ada yang parfumnya tarik lah kenapa? Parfum, oh iya parfumnya ya ampun. Bener-bener Iya, iya gitu loh. Iya inget loh. Iya, 2 hari abis itu. dia nobar tahun baru tuh nobarin layangan putui. Makanya gue belum Bagus, bisa satu. Oke, gue Ya. akan mengejar ketertinggalan ini. Nonton. Iya. Abis itu nanti lo pasti telepon Anya. Lo berantem sama gue lah. Sama Jules Gue samperin penthouse lo yang 5 meter. Asal lo tahu ya, gue udah punya penthouse sekarang di Makeup Project.
Dia pernah Main dia, game. dia nge-post kayak ini gue punya penthouse sampah dari Mas Aris. Jadi bahan jokes gak sih? Ya lo jadi suka ngeliatin TikTok yang lucu-lucu gitu kan sih? Gue juga nggak tahu kenapa kayak sering banget muncul di FYP. Kalau nggak udah nggak ada di FYP nih di Instagram misalnya kayak Kui kan suka ngepost tuh kayak beberapa scene-nya atau orang parodiinnya gitu kayak seneng sih ngeliatnya sebenarnya karena ternyata orang-orang di sana juga lucu banget, banyak yang mereka ulang adegan. Yang lo paling inget, yang paling ger apa? Ada yang ngomong sama orang Korea terus yang kayak tak gitu lucu banget lagi terus dia ngomongnya Gak tahu itu my dream mas kayak gitu-gitu. Gue yang paling lucu yang gitu. Iya. Kamu check outin keranjang sop paiknya dia kan? Oh iya. Iya itu gue juga tahu tuh. Gitu. Cowok lo cemburu gak? Dia kencang lagi. Salah satu ownernya Kui. Cemburu apa enggak? Dia nonton nggak? Hah? Nonton nggak? Oh iya. Gimana? Dia cemburu apa enggak sih? Kayaknya enggak ya. Kayaknya Dia nonton enggak. nggak? Hah? Dia nonton nggak? Jadi waktu itu pas layangan putus baru keluar, aku tuh kayak nyetel kan di iPad, di TV tuh. Coba sih nyetel. Masang nyetel. Terus udah tuh terus Emang kayak gue ini udah bisa setel nih. Bajunya pakaian. Ini bukan anak jaksel nih kayaknya. Ini kita bisa ngomong Oza soalnya. terus Setel. terus gue taruh nih iPad misalnya kayak lagi di living room gini kan, terus gue duduk sini iPad gue taruh, terus gue ngajakin dia nonton gitu, terus dia kayak nontonnya tuh nggak yang full nonton gini kayak sambil main handphone juga tapi kita ngelirik gitu kayak sibuk sendiri. Episode 1 kayak gitu, episode 2 kayak gitu. Jadi gue gak ngerti dia cemburu apa enggak, pas sebenarnya mungkin sebel kali ya nonton itu. Akhirnya tapi nonton abis gak? Dia di VIP tau. Nah terus nextnya sekarang gue kalau nonton Gue ngebayangin lagi Nadif brewok. Sebel. Tapi dia sebelah sama Lydia tetep. sebelnya sama gue. Gak usah deh 5M kurang gede nih penthouse-nya. Gue mau beliin yang berapa deh. Jadi gak, tapi dia bukan tipe yang pacar ngelarang-ngelarang atau lo harus izin sesuatu gitu. Enggak sih kalau ngelarang gitu enggak. Jadi ya udah setelah itu gue nontonnya jadinya sendiri sekarang. Karena gue tahu ya mungkin dia nggak suka atau mungkin dia sebenarnya kesel nonton itu atau apa. Tapi lu gak pernah tanya. Kalau ada izin-izin kayak adegan ciuman gitu lo yang tipe izin-izin dulu gitu gak? Pastilah kalau kayak gitu. Kalau gak Pasti. dibolehin gimana ya? Dia nggak pernah nggak ngebolehin sih gitu. Kalau misalkan kayak gak bolehnya gitu misalkan gitu. Kayaknya enggak deh, dia soal orang suportif banget. Dia baik banget, suportif banget. Sayang banget. Bukan langsung binar-binar. Tapi kayak maksudnya aku yakin misalnya dia nextnya bakal kayak ngelarang, itu juga pasti ada alasannya gitu. Karena kan kadang ada film beberapa yang emang ini emang kissing scene-nya tuh penting. Jadi emang harus dilakuin. Ada yang nggak penting ditaruh kissing mulu gitu Itu kan. betul. Ya Itu yang gue lakuin ke Edo juga. Kenapa? Ya kan laki gue sering banget dapat adegan film kissing gitu. Nah kalau kayak sih Ya gimana? kan kalau gue kan udah jadi suami istri, jadi istri lebih berhak untuk ngatur-ngatur kayak gitu ya. Enggak dia kalau Ada alasannya. baca kalau gue udah skripnya. bilang dari awal pas mau nikah dia udah ngomong gini, ini emang kerjaan gue ya, jangan ganggu ranah ini dia bilang, dan ada resiko gini. Oh ya, tapi karena lu udah jadi suami gue minta kalau setiap ada adegan yang bisa ada kemungkinan bikin gue sakit hati, tolong izin gitu. Oh iya. Tolong kasih tahu. Terus pernah ada momen terus dia izin gini-gini. Takutnya kalau ada adegan yang nggak perlu tapi lu harus ngelakuinnya, terus juga duitnya juga gak gede-gede amat, nyakitin hati gue, mending nggak usah lo ambil gitu. Tapi kalau ini ya udah, karena ada beberapa yang gue izinin kok, oke. Tapi kayak gue ngambil jalannya gue nggak usah nonton. Daripada gue sakit hati. Itu yang gue lakukan. Makanya gue nanya, nonton nggak? Iya, dia ngeliat nonton nggak nggak gitu. Iya itu kan Oh, tadi nonton iPad-nya tapi- ditaruh tapi sambil main handphone ngeliat dikit gitu. Jadi besok-besok ya udah gue nonton sendiri aja. Aku juga mau menjaga hati dia aja deh. Pikiran lo ya. Terus berarti kan sekarang Anya udah masuk benar-benar jadi pemain film lah gitu. Udah banyak juga, udah berapa, ini film keberapa ya? Maksudnya acting tuh udah judul berapa? Lumayan kan berarti kamu? Udah banyak Udah kan? Berarti banyak, mau pasti. serius nih di dunia industri perfilman ini. Mau sih, mau. Cuman kayak masih nggak ngerasa bisa juga, ngerti nggak sih? Kayak ya udah masih belajar. Soalnya kayak aku juga tipe orangnya misalnya aku habis syuting apa, nonton gitu kayak setiap nonton tuh pasti ngekritik diri sendiri gitu loh. Jadi kayak males, kadang suka males nonton diri sendiri kayak nggak cukup nih. Tapi gitu. step apa yang lo lakuin buat serius di film? Lo ngambil step apa lagi? Iya.
Nah, Order. sebenarnya tuh aku waktu itu kan jadi kan aku selama ini kan kayak semacam otodidak gitu ya. Maksudnya nggak pernah yang ikut kelas acting yang bener-bener ikut kelas acting yang berapa minggu atau berapa bulan gitu. Tadinya tuh kayak pengen ngambil misalnya ada libur gitu, pengen ngambil kayak course yang seminggu atau 2 minggu atau sebulan, kayak pengen bener-bener serius banget aja di situ. Masih belum sempat. Masih belum sempat, tapi ada rencana mau ke sana. Pengen banget. Apalagi lawan mainnya juga udah aktor-aktor yang bagus banget juga kan, ya Reza Rahadian, Iya, Marino iya. tuh siapa lagi, banyak juga kan pastinya yang lawan-lawan main. Iya, Yang makanya keren-keren biar nggak gitu. ngecewain gitu nantinya kalau dapet project apa ntar lawan mainnya udah bagus taunya guenya nggak bener kan gue yang malu. Tapi lumayan tau, maksudnya ini tuh nempel banget, bahkan image lu jadi nempel nih, wah drakor kayak gitu-gitu kan. Lu pengen gak sih kayak aduh gimana caranya ya biar bisa Kayak zaman dulu ngelepasin Cinta itu? Fitri siapa katanya? Miska tuh si dindakannya Dewi. Iya Ih, kan. kesel banget. Ih, jahat banget si Miska tuh sama si Fitri. Ini bener-bener jahat banget tau gak Fitri. Untung Fitri jadi sama Sparel. Perel. Para Bamasta. Salah dong. Terus ada yang mau dibahas nih Teh, katanya Teteh mau bahas sesuatu deh. Dilempar. Tentang seriesnya, tweetannya tentang lu Oh, nge-tweet Anya apanya? nge-tweet. Amit-amit sih kalau punya suami kayak Mas Aris makin tua Jadi makin jadi takut makin takut nikah. nikah. Nah itu Iya, lu dari bener banget. dalam hati gak sih? Jadi karena sebenarnya waktu syuting kayak ya udah syuting aja. Tapi begitu Data nih yang film jadi terus gue nonton, Lihat pas udah dijahit ceritanya udah jadi iya gitu udah ya. kayak itu. Terus gue jadi lupa kalau yang main itu Lydia tuh gue. Terus gue juga sebel jadinya nontonnya. Terus gue jadi mikir, ntar kalau gue punya suami kayak gini gimana ya? Karena ini possible banget loh hal-hal kayak gini. Gue jadi kayak ih serem deh, jadi takut deh kayak gitu. Iya, tapi itu emang kenyataan banyak juga sampai akhirnya kan maksudnya viral rame banget. Terus istri-istri juga jadi kayak FBI juga. Terus Kemarin- suami-suami Kemarin di TikTok kayaknya ada viral kayak bapak-bapak ngomong saya membuka surat Petisi. terbuka petisi untuk Reza Rahadian karena film Anda membuat istri saya menjadi jadi kayak posesif gitu-gitu, jadi suka ngecek HP Iya, misalkan ada namanya Jack Office, dicek Jack Office yang mana? Iya kayak gitu, itu lucu banget sih. Tapi kayak ya emang banyak yang bilang katanya jadi tambah posesif nih ke pasangan gitu-gitu sih. Tapi lo gitu gak Nya? Karena kan lo takut, lo jadi posesif gak ke pacar lo? Aku pengen posesif tapi kayak nggak enak gitu. Soalnya dia Itu yang dilakukan Kinan, gak enak gitu sama Mas Aris sama bener. Terus yang kayak meyakinkan Jangan banget kayak gitu kan gitu. Mas Aris omongan-omongannya. iya. Lu tuh harus kuat lah. Iya tahu. Serem, Lo tuh nah. lo terus jadi FBI tuh. Gitu kayak gila cewek tuh kalau udah Soalnya Mas ini Aris tuh tuh karakternya serem banget. Kayak dia tuh kayak bener-bener yang manipulatif. penyayang Manipulatif. gitu kan. Kayak ini itu. Tau-taunya belakangnya kayak gitu. Emang sebenarnya tuh ya gue liat-liat juga ya di lingkungan gue. Kan gue kayak Kayak lagi ngobrol gibah. Tapi emang dia tahu ya. tapi Gue bener lihat ya. tahu kayak cowok-cowok tuh banyak misalnya kayak dari luarnya kayak ini si cowok ini kayaknya brengsek deh gitu gini. Terus kayak kita tahu tapi ya udah ternyata brengseknya segitu segitu doang. aja. Ini ada Ternyata yang banyak banget ya. cowok yang lebih brengsek yang depannya tuh kayak baik gitu loh. Oh iya. Mas Aris tuh kayak gitu, ya Kayak kan? kelihatannya tuh perfect banget. Nah iya terus gue baik. takut terus soalnya cowok gue Jangankan. baik-baik iya. Ini cowok gue kayak Mas Aris gak ya? Gitu. Kan cowok aku tuh yang kayak Tapi baik-baik, kan gak sopan, cowok diem-diem. doang, cewek juga gitu. Yang kalem-kalem itu tuh yang bahaya, ya gak sih? Kita pernah ada punya masalah ya macam ya. Pernah. Iya emang. Yang kalem-kalem pada geragas loh. Kelihatannya aja lo kalem, taunya mendingan gue begini. Aslinya kagak. Aslinya takut. Teh ini ada makanan dulu nih Siap. Oh ini yang ini. kita suka kemarin Teh. Ayo makan. Jadi ini itu namanya apa tuh? Coba Coba dong, cheesy, hot and apa cheesy tuh? Hot and itu. cheesy itu loh. Gue tahu namanya, nggak usah dikasih tahu aja gue tahu. Hot Ini yang and cheese terbaru. chicken. Hot and cheesy chicken. Nih Toppingnya nih. toppingnya enak banget guys. Lupain Ini gini. tuh disajikan pakai saus keju, rasanya gurih. Jujurly ini menggugah selera banget. Enak banget. Katanya udah ekspresi kita nggak ada lebay-lebaynya Kalau kalian mau beli lagi di mana lagi? Bukan di KFC, ya kan? Karena KFC, banyak ayam. Ingat belinya di KFC. Karena kalau kalian beli ke toko material kan nggak ada ya. Ada. Nggak ada.